Markus, Lukas, Yohanes menyatakan peristiwa itu Yesus itu adalah Tuhan. Benar dia disalibkan. Ya, kau bilang ini Kristen pengikut Paulus, biar ku buang semua ke tong sampah di Galatia ini semua. Korintus, Galatia, Filipi, nggak ada masalah tuh. Itu Petrus masih mengatakan itu dari Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita. Petrus langsung melihat peristiwa mukjizat itu mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan dia mengatakan tuh, engkau adalah Mesias anak Allah. Petrus, jangan kau katakan itu, yang kau katakan itu berasal bukan dari kau aja, berasal dari Allahnya itu katanya. Begitu. Jangan kau bilang dari orang ketiga, dari pewarta, itu mengadak. Janganlah. Apa adanya saja. Terima kasih. Silakan lanjut. Jadi izin ya, ketika si Paulus bersama Timotius menulis satu surat ya di Kolose 1 ayat 15. Nah, dia di situ dengan tegas mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah yang sulung dari segala ciptaan. Artinya, tidakkah abang salah kalau mengatakan ciptaan itu Tuhan abang gitu? Oh, dia yang sulung dari ciptaan, sebenarnya itu dia bukanlah ciptaan, dia adalah pencipta itu sendiri. Jadi jikapun dikatakan begitu, ciptaan pertama itu, manusia pertama itu kan si Adam ini. Karena Adam ini rusaknya nih, gagal ini proyeknya. Kan dulu lari dari topik tadi. Balik dulu Gurunda, silakan. Iya. Jadi yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Jadi kalau ada makhluk yang mengatakan dirinya bukan ciptaan, makhluk itu pasti iblis. Atau ada manusia yang mengatakan sembahannya yang jelas-jelas manusia itu bukan ciptaan, itu juga adalah pasukan iblis. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam Yohanes 1 nomor 3, ini lagi-lagi dalil ya, lagi-lagi dalil. Saya bukan bernarasi liar. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kita lihat pada saat pengucapan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di situ daging belum tercipta. Saya baca lebih bagus, saya baca lengkap supaya teman-teman bisa memahami. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah dijadikan menjadi daging. Nah, segala sesuatu telah dijadikan, sesuatu yang dijadikan itu adalah sesuatu yang tidak ada tadinya menjadi ada. Nah, bagaimana daging Yesus? Apakah daging Yesus turun dari surga? Bukan. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya dikatakan segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Siapa segala sesuatu yang menjadikan ini? Sang kalam, sifat yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Jadi bukan Yesus. Yesus itu anak orang, anak Maria yang telah dijadikan menjadi daging. Firman itu menjadi daging maksudnya, mana firman? Firman itu yang diantarkan oleh Gabriel. Apa kata Gabriel? Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menyatakan bahwa engkau akan hamil dan Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Bapak menginginkan engkau hamil dan hendaklah engkau menamai anakmu itu dengan nama Yesus. Itu firman. Lalu setelah firman itu menjadi daging, ketika kemudian benar-benar teraplikasi apa yang Gabriel sampaikan kepada Yusuf dan juga kepada Maria, lahirlah Yesus yang daging ini. Maka dikatakanlah firman tadi, kehendak Tuhan tadi agar si perawan melahirkan seorang anak betul-betul telah menjadi daging. Nah itu kalau dipahami secara dalil. Tapi kalau konsep doktrin dan dogma lagi-lagi berbeda pastinya. Pasti dianggap seperti Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu beda tuh, beda. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia di sini bukan Yesus. Dia di sini bukan anak Maria. Dia di sini adalah Elohim yang berfirman, yang berkehendak membuat Maria manusia perawan ini melahirkan seorang anak bernama Yesus. Gitu. Itu kalau dipahami dengan akal.
Tapi kalau dipahami dengan doktrin dogma, ya dewa yang turun ke bumi seperti Brahma jadi Krishna. Seperti itu kawan. Silakan. Jadi beda kita Juma Kristen dengan Islam ini, ya. Beda pasti bang. Beda kita. Jadi gini, bedanya paling mendasar itu gini dia. Tuhan kami itu menjadi hina untuk menjadikan kami bernilai suci, menggantikan kami yang hina ini. Tuhan kalian tidak mau turun mengganti kami dosa kami sudah selesai. Dosa kami sudah selesai ya. Dosa kalian karena tidak ditebus sama Tuhan kalian, dosa kalian nggak selesai. Kalian mati, maka kalian akan mati dengan dosa kalian. Kami mati maka sesuai dengan penebusan Yesus, selesai dosa kami, kami akan mati dengan kebangkitan Yesus. Beda kita. Saya paham karena konsep ini konsep Roma Yunani, bukan konsep Yahudi. Yahudi itu tidak ada konsepnya dosa ditebus menggunakan Tuhan. Nggak ada itu. Anda mau sampai manapun mencari data orang Yahudi ditebus dengan Tuhannya turun ke bumi jadi makhluk, Tuhannya jadi tidak maha suci, itu tak akan pernah Anda temukan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai agnostos theos, dewanya orang Athena, oh iya, saya salut. Dewanya orang Athena turun ke bumi, dewanya orang Roma turun ke bumi, dewanya orang India turun ke bumi, dewanya orang Mesir kuno turun ke bumi, dewanya orang Kristen turun ke bumi. Iya, saya salut. Saya tidak menyalahkan itu. Tapi jangan pernah menipu dengan mengatakan yang turun menjadi manusia itu Tuhannya Yahudi. Jangan nanti diludahi sama orang Yahudi. Silakan Anda mengatakan Tuhan Anda, ya memang kami percaya itu. Tuhannya Kristen turun ke bumi jadi manusia. Tapi kalau Tuhannya Yahudi, oh tidak mungkin, itu mustahil. Silakan. Katamu, iman Yahudi memang berbeda dengan kami. Mereka tidak mengakui. Yahudi menganggap setiap ada pengakuan Tuhan jadi manusia pasti pagan. Ini sama dengan. Terima kasih Anda sudah mengakui itu. Terima kasih Anda sudah mengakui agama Anda pagan. Makasih. Sebentar. Yahudi menganggap jika ada Tuhan yang turun jadi manusia pagan itu pasti. Begitu juga dengan Islam. Kalau ada Islam gitu juga. Kalau ada Tuhan jadi makhluk itu pasti pagan. Jadi manusia, jadi kambing, jadi batu, jadi ini pasti pagan. Kalau Roma Yunani ada dewa turun jadi manusia, pagan nggak menurut mereka? Kalau menurut Yahudi? Bukan, menurut Roma dan Yunani, ketika dewa mereka turun ke bumi menjadi sembahan mereka, pagan nggak menurut mereka? Mereka kan pagan. Ya, itu menurut Anda. Sekarang pertanyaan saya, menurut orang Roma dan Yunani, ketika dewa mereka turun ke bumi jadi manusia, pagan nggak menurut mereka? Ya enggak lah, itu mah wajar aja. Ya, itulah yang Anda anut sekarang. Enggak, dan wajar saja. Sekarang Anda mengakui kan Yahudi dan Islam ketika ada Tuhan turun ke bumi pagan. Roma dan Yunani ketika ada dewa turun ke bumi menjadi manusia itu pagan. Nah, sekarang posisi Anda di mana? Di Yahudi atau di Romawi? Oh, aku bukan Yahudi, bukan Romawi. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Kalau orang Yahudi, berdasarkan pengakuan saudara, orang Yahudi dan orang Islam ketika ada dewa atau Tuhan turun ke bumi jadi manusia, pandangan Yahudi dan Islam itu pagan. Menurut Roma Yunani, ketika ada dewa turun ke bumi jadi manusia, menurut Anda sendiri itu bukan pagan. Di Kristen, dewa turun ke bumi menjadi manusia, menurut Anda bukan pagan. Bedanya Anda dengan Roma apa? Bedanya saya dengan Roma beda, Tuhan kami beda, Tuhan beda, Tuhan Roma beda. Tuhannya Yahudi turun ke bumi itu tidak pernah diajarkan oleh orang Yahudi. Betul. Sekarang orang Roma melalui Paulus mengajarkan dewanya orang Yahudi, dewanya orang Yunani, Athena turun ke bumi menjadi Kristus. Bukan begitu, salah, jangan salah narasi, jangan salah narasi. Tidak mungkin salah karena Paulus sendiri mengakui. Salah. Aku melihat di sebuah kuil tertulis agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal itu, itulah yang aku ajarkan. Nah, Paulus mengajarkan apa? Bom-bom bukan atau aku ajarkan, yang aku perkenalkan, yang akan ku sampaikan. Iya,
Apa bedanya? Paulus mengaku itu. Berarti Paulus tidak pernah mengajarkan kepada Yahudi bahwa Elohim yang kau sembah, yang kalian tidak kenal itu, aku datang kepada kalian wahai orang Yahudi untuk memperkenalkannya dalam nama Yesus. Tidak. Paulus malah mengatakan kepada orang Yahudi, sebagaimana Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga Yesus dalam hidupnya sendiri. Biar jangan ayat berapa itu Juma? Biar jangan kita simpang siur di ayat berapa? Sebagaimana kemudian dikatakan oleh Paulus di dalam Timotius 1 nomor 6, 1 Timotius 6 nomor 16, ayat Yesus itu di kisah Paulus Rasul sendiri, berapa itu Juma? Biar kita bahas dulu itu tentang Paulus sendiri yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu tidak bisa tersentuh, tidak bisa terjamah, tidak terhampiri, tidak mengalami kematian, manusia tak pernah melihatnya, dan memang manusia tidak pernah melihatnya, baginya kekal selama-lamanya. Itu Tuhannya Yahudi menurut Paulus. Tapi kalau kepada orang Roma, Athena, Paulus mengajarkan dewa turun ke bumi menjadi manusia. Jadi pengajaran Paulus kepada Yahudi dan pengajaran Paulus kepada orang Athena itu berbeda. Nah, posisi Anda, pengajaran Paulus di orang Yahudi atau pengajaran Paulus kepada orang Athena? Tuhan dewa turun menjadi manusia. Anda berposisi sama seperti orang Athena. Kasih dulu aku ayatnya. Dia mana tah itu Juma? Yang apa itu tentang Kisah para rasul, Bang. Ya. Kisah Rasul berapa itu? Biar kita 17. lihat Ayat 23. 21 sampai 23. Rasul berapa? 12. 17. 12. Iya kan, biar kita simak pelan-pelan. Jangan ngarang-ngarang si Juma ini dewa katanya ngarang-ngarang. Loh, jangan salah. Orang Athena, orang Roma tidak mengenal Elohim, kawan. Orang Roma Yunani tidak mengenal Elohim. Yang mereka kenal adalah Kisah Rasul Theos. 21. Apa itu 17. 17. Ini 14, aku pikir 12. Oke, ntar dulu ya. Ingatnya, ini bukan kebencian, ini edukasi. Nah, nggak masalah, kita bahas aja, santai aja kita bahasnya. Ayat berapa Iya. tadi? Kisah Rasul 17 ayat 21 sampai 23. 21. Oke, aku baca, tenang aja kalian, biar kita simak isinya pelan-pelan. Ayat 21, nah nih, oke, 24. Nih, mau aku yang baca ini. Adapun orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas area pagas dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Artinya banyak dewa ini, banyak Theos ini. "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah." Kita gantilah ini Juma, kepada Theos lah, kepada Allah nih. Kalau bagi orang Yunani dewanya ini, kalau sama kita Allahnya ini kan samanya itu dewa, Tuhan, Theos, dia juga nyatu bolak-balik itu. Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Oke, sekarang gini. Yang dikenalkan Paulus ini adalah Yesus Kristus yang mereka sembah tapi mereka tidak kenal. Mereka tidak mengenal, ada dibuat mereka satu mezbah kepada dewa yang tidak dikenal. Yang mana mereka memang menyembah yang tidak dikenal ini, ada yang berkuasa tapi tidak mereka kenal. Lalu datanglah Paulus mengatakan kepada orang Athena itu, "Woi orang Athena, aku datang ini ke Athena ini untuk memperkenalkan, memberitakan kepadamu
Allah yang kau sembah tidak kau kenal itu, yang jagoan ini, itulah Yesus Kristus. Itunya yang sebenarnya dari kisah para rasul ini. Oke. Bisa dimengerti itu. Penjelasan Anda sangat bagus. Oleh karena itu, membuahkan sebuah pertanyaan dari pernyataan yang bagus ini. Apakah orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi sebelum Paulus datang? Mereka menyembah Tuhan yang tidak dikenalnya. Ya, apakah itu Tuhannya Yahudi? Setelah datang Paulus, diperkenalkan Paulus, inilah Yesus ini yang sebenarnya. Saya ulang lagi. Sebelum Paulus datang, orang-orang Athena apakah menyembah Tuhannya Yahudi? Benar, tetapi tidak mereka kenal. Oh, berarti orang-orang Athena, Roma, Yunani menyembah-nyembah itu Tuhannya Yahudi. Tetapi tidak dikenalnya. Yang jagoan yang maha kuasa ini adalah Tuhannya orang Yahudi, tetapi mereka tidak mengenalnya, belum mengenalnya. Oh, baru aku tahu kalau ternyata orang Athena. Iya. Jadi sembahan-sembahan mereka yang mereka berikan persembahan-persembahan darah, daging babi dan apa semua orang-orang Yunani Athena ini yang mereka sembah-sembah apa segala macam di kuilnya itu Tuhannya Yahudi rupanya. Tuhannya orang Yahudi yang belum mereka kenal. Oh, jadi sembahan Yahudi dan sembahan orang Athena, Roma, Yunani itu sama. Khusus untuk yang tidak dikenal Agnostosteos. Pertanyaan saya, orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi. Yang tidak mereka kenal. Iya, siapa yang mereka sembah yang mereka kira-kira itu? Ternyata orang. Sebentar gini dulu kawan. Orang Athena menyembah Tuhannya Yahudi. Sebentar dulu kawan. Sebentar dulu. Hanya saja mereka tidak mengenalnya, belum mengenal Allah orang Yahudi ini. Tetapi Pauluslah yang mengenalkannya. Woi orang Athena sini kau. Yang ini mezbah yang tak punya nama ini, yang kepada Agnostos dewa yang tidak dikenal. Kau sembah-sembah gak kau kenal. Ini sebenarnya Yesus Kristus yang sebenarnya ini, yang jagoan ini. Oh, ya. Lalu siapa pula yang disebutkan di dalam kitab Nabi Musa? Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitakan kepadamu suatu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu terjadi dan membujuk kamu, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, maka marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohim mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, ini ilah yang tidak dikenal di sini. Apakah orang Yahudi pengikut Musa mengenal ilah yang disembah oleh orang Athena? Oh enggak. Hah? Enggak kan? Enggak kan? Orang Yahudi tidak mengenal sembahan orang Athena kan? Enggak, udah beda lah. Orang mereka sembah, mereka sembah. Terus kenapa tadi saudara mengatakan sama? Sekarang Anda katakan beda. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Jadi mereka ini banyak kan politeisme ada Artemis, ada Zeus, Poseidon dan sebagainya. Ada mesbahnya. Tetapi ada satu mesbah di tempat yang maha tinggi ini, tapi nggak dikenalnya. Di mana itu orang Athena menyembah kepada Tuhannya Yahudi itu di mana? Sebentar dulu. Dan prosesi penyembahan orang Athena kepada Tuhannya Yahudi itu yang mana itu? Gini, dengar kawannya. Yesus kan datang nih Paulus mengenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan langit dan bumi kepada orang Athena. Jadi masuklah Paulus ini ngomong kayak gini. Yang kubawakan bukan aku dewa itu, tetapi yang kubawakan ini adalah Yesus Kristus yang kau sembah yang tidak kau kenal itu sebenarnya adalah Yesus Kristusnya ini. Itu yang mau diberitakan sama kau. Berarti dengan kata lain dewa yang disembah orang Roma Yunani itu adalah Yesus. Sebelum yang mereka tidak kenal sebelumnya. Berarti sebelum Paulus datang sebenarnya mereka ini sudah menyembah Yesus. Tapi tidak dikenalnya. Iya. Berarti orang Roma Yunani ini sebelum Paulus datang mereka ini sudah menyembah Yesus gitu. Betul. Betul. Di dalam sesembahan itu sebenarnya Yesus. Betul. Nah,
betul. Sekarang begini abangku. Boleh. Sebelum Yesus itu dilahirkan Maria, yang ada iblis atau Yesus? Yang ada di mana? Yang ada. Kan Anda sudah mengatakan tadi, orang-orang Athena sebelum Paulus datang, mereka sudah menyembah Yesus. Padahal, jauh sebelum Yesus lahir, orang Athena sudah punya sembahan. Dan ternyata Anda sebut itu Yesus. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Yesus ini diajarkan oleh Paulus kepada orang Roma Athena, yang ada iblis atau Yesus? Kok yang ada iblis atau Yesus? Yesus Karena maha kuasa sebelum Yesus Maha itu kan Kuasa lagi. Di mana itu dalilnya Yesus Maha Kuasa lagi? Ngarang cerita lagi ya Bang Benny. Ya, tapi sah-sah saja. Anda kan Kristen. Nggak apa-apa. Bentar, Di mana bentar. Yesus Maha Kuasa itu di mana? Karena Yesus ini kalau body Nggak ada tubuhnya dalilnya. Nggak ada dalilnya. Hanya Maha Kuasa. iblis yang pernah berkata di dalam Lukas 4:6, kepadaku telah diberi segala kuasa. Itu iblis. sebentar. Karena kalau Aku bilang sama sebentar. Aku bilang Yesus Maha Kuasa tertulis di Wahyu 1 ayat 8. Oh, Wahyu 1. Betul, bukan. Itu ucapan Yesus belum? Bukan. Ucapan Yohanes, anak Zebedeus. Oh, kirain ucapan Yesus. Yesus sendiri ngomong kok, itu kan ucapan Yesus itu kepada Yohanes. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa aku Di Maha Pulau Kuasa? Patmos. Di Pulau Patmos. Oh, berarti itu ucapan baru. Kenapa? Ucapan Berarti Yesus berarti itu ucapan baru. baru ke mana? Baru apa? Itu kan ucapan Yesus, penglihatan Yohanes yang diberikan Yesus. Apa? Ada yang salah ini? Injil Yohanes itu yang nulis Polikarpus, Bang. Ah, udah. Polikarpus. Aduh. Bang pernah si Yohanes nulis, Bang? Dari mana kau pandai-pandaian? Kau nih, aku tanya dulu sebentar Bang ya. Abang Islam atau Kristen? Enggak, kapan Yohanes nulis? Sebentar. Artinya gini Bang, Abang Islam atau Kristen? Biar kita tahu, aku Kristen Bang. Abang Islam atau Kristen? Aku orang Google, nggak ada Yohanes nulis kitab. Enggak Bang, aku tanya Abang agama Abang Islam atau Kristen? Biar aku tahu posisi duduk Abang. Agama Adam. Agama Adam? Apa? Mana ada agama Adam? Mana beragama si Adam? Si Adam nggak beragama. Kenapa Mana ada di agamanya? Alkitab? Apa agama Adam? Kenapa ada di Alkitab? Berarti Kristen lah dia. Kok Kristen? Kristen kan barunya itu di Antioquia. Alkitab itu kitab siapa? Tunggu dulu Bang, kita cerita agama Bang. Aku tanya sama Bang, agama Tanya kau dulu, masa ada ateis dalam Alkitab Kristen? Coba aku tanya kau dulu. Bentar dulu Bang, Coba aku tanya Bang, Abang agama Abang apa? Biar aku tahu duduknya Abang. Lah agamanya Adam. Emang Kak sejak kapan si Adam beragama? Adam dan Hawa tuh gak ada agamanya itu? Dia Kristen, Kristen pula, gak pernah Adam tuh beragama Kristen. Enggak, ini Troy ini Kristen. Jadi Don King. Kristen. Nah itu dia. Duduk kita apa adanya Jawa. Kristen, Islam, Hindu, udah. Biar. Nah ini Adit sama Koki Chen, Muslim apa Kristen? Lawan dulu kalian itu. Aku makan dulu. Adit 01 rumah. Ya bang, Rumah. Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Oh baik, nyimak dulu ya bang ya. Ini lagi debat ya bang. Oke semangat bang. Siap, yuk. Loh kemana pula itu si keripik singkong tadi? Susah ngelawan si karet ban bekas ini. Nggak ada ilmu dia. Yang Kristen yang naik ya, yang Kristen ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya guys. Biar ada diskusi. Kabur dah si Darel ya. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Nabi Adam, kata si Darel tadi, ateis, tidak punya agama. Tapi
Kenapa ada di Bible untuk apa namanya? Yesus mati tersalib ini kok untuk menebus dosa Adam katanya. Untuk menebus dosa orang ateis maksudnya. Lucu. Kalau Adam ateis, ngapain ditebus dosanya? Jadi orang Melalui Kristen penyakit, bilang, Bang. Bang, Yesus itu adalah Adam kedua lagi. Nah itulah. Kan kocak. Udah gitu kabur pula, nggak bertanggung jawab. Kabur di gara-gara si Adam. Mana dia tadi? Oh Bang Juma sinyalnya itu. Di tab-tab layar guys, tab-tab layar. Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi monitor. Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Biar ada diskusi ya guys. Soalnya Gurunda baru naik, baru masuk. Ya, iya paman. Muslim apa Kristen? Paman. Paman. Yuk, teman-teman Kristen silakan naik. Gurunda sinyalnya, guys. Gurunda sinyalnya. Sinyalnya Gurunda ya. Sabar aja dulu. Soalnya di sana hujan gede. Mending dibantu tab-tab layar, posting ulang dan lop oranye digas ya, lop oranye ya. Lop oranye digas. Yuk, moderator silakan dijambak oten-otennya, di-share ke oten-oten ya. Yuk. Kenapa Kang? Aku lagi nggak enak body nih. Wih, ternyata Bang Andi bisa sakit juga ya. Batuk gue. Takutnya kalau banyak ngomong kan nggak enak, kecipratan nanti teman-teman gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Bang Andi. Kalau Tuhannya kalau Yahudi itu, Nggak dengar kalau ya? Tuhan turun menjadi manusia itu pagan. Kalau Islam juga, kalau ada hal demikian pagan. Tapi kalau tradisi Roma itu nggak pagan karena itu memang adalah kepercayaan mereka. Darel ditanya, tidak. Artinya ajaran Darel dengan ajaran Roma Sama. sederhana kok tadi itu. Betul apa betul? Betul. Jadi memang ajaran Darel ini ya berbau Roma teman-teman. Kitabnya aja kan berbahasa Yunani kok. Ya hanya kalau setelah masuk di Indonesia itu dihilangkan bau Romanya. Dibungkus dengan Islam dan Keyahudian. Itulah yang biasa disebut apa ya? Lebih baik masuk Islam katanya daripada masuk angin. Siapa yang bungkus tadi Bang Andi? Kalau nggak usah diterusin lah. Kacau kok nih Bang. Ini ada nih Kepas nih, serigala berbulu domba nih. Kepas, selamat malam. Kepas. Assalamualaikum. Nah itu kan. Belum apa-apa gue bilang dibungkus Islam tapi di dalamnya pagan. Alhamdulillah. Nah itu kan dibungkus Islam tapi darahnya pagan. Berkat rahmat Allah Oh itu kan. sehat. Yesus sehat, Bang Epas. Yesus Tuhan bukan sehat begini. Yesus Tuhan. Oh ya sorry salah tanya gue maaf Bang Epas. Lu kenapa ketawa? Yesus sehat seolah-olah sakit. Yesus mana pernah sakit Yesus? Loh pemain bola ada namanya Yesus pernah sakit pemain bola? Oh beda itu Bang Hendy. Dia kan manusia biasa. Dia kan nggak suci. Yang gue tanya itu yang pemain bola bukan Tuhanmu. Asalkan dia jangan namanya Yesus Kristus lah. Kalau Yesus bisa, anakku pun bisa nanti namanya Yesus. Ya bisa sakit toh. Dia bisa sakit kalau Iya. Yesus itu karena nggak ada Kristusnya gitu loh. Tapi memang kalau Yesus Kristusmu itu selama dia ada di bumi nggak pernah sakit gitu ya?
Nggak pernah lah, dia kan Tuhan. Iyalah, dirawat bener-bener sama ibunya lah, dikasih makanan bergizi lah. Gini loh Bang Hendy, nggak dirawat Bunda Maria pun tetap dia sehat karena kan dia Tuhan. Yang bener aja lu. Emang lu pikir dia bisa hidup sejak dilahirin baru Iya. ditinggal sendiri di palungan? Dia kan hanya tempat proses apa aja, perantara aja itu Bunda Maria. Lu pikir dia bisa hidup pas habis dilahirin Bunda Maria pergi gitu loh, ditinggal sendiri di palungan? Memang dia Boleh. bisa ngurus dirinya sendiri, Pas. Tapi gini Bang Hendy, kenapa Yesus itu sampai 12 tahun sampai dia dibawa dia Bunda Maria supaya ada jalan cerita ini bahwa ini berproses gitu loh, nggak ucuk-ucuk langsung turun. Tapi Yesus itu menurut Esra Soru katanya pernah, lu percaya nggak? Katanya umur-umur sekolah, dia sekolah gitu. Memang iya, kan tabiat di sana kan, kebiasaan di sana kan Yudaisme itu kan harus sekolah anak-anak belajar. Loh, persoalannya kok Tuhan kok sekolah? Ya makanya ketika Yesus sudah dewasa kan dia mengajar firman dia. Ya maksud gua itu, dia kalau ke sekolah itu kan kita lagi nyari ilmu, nuntut ilmu gitu ya. Nah Yesus pergi sekolah itu nuntut ilmu, apa lagi main-main doang apa ngeprank? Nuntut ilmu lah sekalian ngeprank ya kan. Oh gitu. Lagian sekolah. Jadi gurunya siapa itu gurunya? Rabi-rabi Yahudi gitu ya? Rabi-rabi Yahudi kan banyak orang-orang pintar dulu di sana yang ngerti agama. Kira-kira itu Hukum kayak Taurat. pas gurunya itu tahu nggak pas kalau gurunya ini murid yang satu ini adalah Tuhan ini, tahu nggak kira-kira gurunya tuh? Nggak tahu, kalau tahu pasti gempar lah. Oh, kenapa Yesus nggak memperkenalkan diri? Karena itu kan kan dibilang Yesus belum saatnya, belum waktunya. Dari waktu apa kan katanya sama muridnya, belum waktunya. Setelah dia berdoa di Gunung Getsemani baru dibilang inilah saatnya, inilah waktunya kan. Oh jadi waktu sekolah belum waktunya jadi Tuhan. Belum waktunya dia menyampaikan itu. Ngeprank dong kalau gitu. Iya pasti, kalau itu prank-prankan lah, namanya Tuhan, suka hati Tuhan lah ngeprank kan. Oh, suka-suka lah ya. Namanya juga Tuhan, suka-suka Tuhan. Kan ada kalau lagunya. dibilang Ada lagunya. suka-sukamu Tuhan. Nah itu. Suka-sukamu Tuhan. Nah itu ada lagunya itu. Ada lagunya. Lagu baru itu baru diciptakan itu kelihatan. Baru diciptakan. Skip. Lu kadang-kadang hibur gua juga lu. Enggak, memang itu gini loh Bang Hendy, memang itulah cara Tuhan kami gitu loh, bukan menghibur. Memang agak aneh tapi nyata gitu loh. Jadi waktu itu orang nggak, waktu Yesus sekolah terus orang-orang itu menyembah siapa ya Mas? Elohim lah. Oh Yesus belum disembah waktu itu. Belum disembah, kenapa? Karena mereka belum tahu bahwa dia bagian dari Bapa. Aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Barang siapa sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Berarti mereka itu salah sembah dong kalau gitu. Bukan salah sembah, udah pasnya disembahnya Elohim. Makanya kata si Blender, siapa yang kau sembah? Elohim Yahweh. Benar. Oh, jadi kok nggak sembah Yesus? Yesus sudah bagian kusembah juga karena dia bagian dari Bapa. Coba kita hitung lagi deh. Bapak Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Ada 4 itu. Satu. Oh 1. Ya udahlah. Sepertinya tadi ada 4 nama ya disebut tadi itu. Ini Bang Hendy, kemarin keponakanku kandung ya, anak kakakku perempuan masuk Islam. Loh, kenapa kau biarkan dia? Karena kalau gini loh, kalau ku sampaikan pun nanti dia marah, makanya pelan-pelan ku ajarkan tentang Yesus. Jadi makanya kadang kan karena dia nggak mengenal firman dengan benar, jadi masuk Islam. Gitu. Berarti kau salah, kau gagal penginjilan, kau gagal.
Kalau itu kata Bang Hendy bisa juga aku gagal karena apa kan keponakanku kandung kan. Iya, orang dalam sendiri aja kok nggak bisa, apalagi orang luar. Tapi orang luar Bang Hendy udah banyak loh masuk Kristen ku buat loh. Banyak loh Bang Hendy, enggak lebih dari 4 loh yang Islam jadi Kristen benaran loh. Banyak menurut cerita lu, faktanya nggak ada. Faktanya Bang Hendy, makanya dibilang makanya Yesus mengibaskan jubahnya, makanya Bush mengibaskan jubah. makanya Yesus itu mengibaskan jubahnya Emang ketika dia ukuran ditolak. baju Yesus itu apa? L, M atau apa? XL, badannya kan besar. Dia kan tinggi Oh, besar. ukuran baju Yesus SL. Berarti sama kayak saya dong ukurannya SL. Nggak tahu lah. Ada di mana sekarang bajunya? Baju Yesus ada di mana sekarang? Ada di Jerman. Oh, di Jerman, Bang Andi, baju Yesus ada di Jerman. Warna apa itu? Lu jangan Ya. jawab sembarangan lu Kepas. Nggak ada aja lu. Wah, abu-abu. Oh, abu-abu. Kepas. Ini pertanyaan terakhir nih. Gua nggak nanya lagi sesudah ini. Lu pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Kalau aku masuk angin aja lah, masuk Islam berat. Oh ya udah. Catat teman-teman, dia memilih masuk angin daripada masuk Islam. Catat itu. Gini loh Bang Hendy, kita bentar ya, hati boleh panas, kepala harus dingin ya, bentar ya. Saya sampaikan kenapa saya masih Kristen. Ini dari 1.400 orang yang menonton, saya berkesaksian dulu kenapa kata Bang Hendy, kenapa kau memilih masuk angin daripada masuk Islam? Iya, jadi gini loh. Kenapa saya masih Kristen? Karena Kristen itu ajaran kasih, tidak ajaran kekerasan. Makanya saya masih Kristen Bang Hendy. Kalau tadi Kristen mengajarkan kekerasan, saya tinggalkan Kristen ini benaran loh. Saya tinggalkan. Berarti kau jarang baca Bible. Tapi Kak Bang Hendy, karena ajaran kasih Bang Hendy, aku bertahan di Kristen ini. Karena aku pengen damai Bang Hendy. Aku Yesus suka melihat kedamaian. Yesus berkata, aku datang ke muka bumi ini tidak membawa damai, melainkan apa? Membawa pedang. Iya, tidak membawa damai dia. Ayo, data. Gimana tuh? Pusing. Tapi gini loh Bang Hendy. Tek. Kalau di gereja kami nggak pernah diajarkan kebencian, makanya aku senang diajarkan Kristen. Tidak ada memang agama mengajarkan kebencian, tapi rata-rata saya lihat nih orang-orangnya kok benci banget terhadap Islam. Nggak pernah Bang Hendy, aku nggak pernah benci agama Islam. Buktinya itu ada banyak tuh yang diekspor ke luar negeri untuk membenci Islam. Kita nggak ada tuh di Islam diajarkan membenci Kristen, nggak ada itu. Bahkan gini loh Bang Hendy, anak-anak aku, temanku banyak Muslim loh. Baik-baik, mereka ngapain aku benci Islam, sementara mereka baik-baik. Kamu rencana nanti kira-kira di usia berapa kamu mati, Kepas? Kalau aku minta sama Elohim Yahweh 120 tahun. Matinya nanti kamu disalib atau ketabrak kereta atau jatuh dari pohon? Kalau aku matinya nanti langsung naik ke surga, nggak dikubur. Cara matinya maksud gua, cara matinya jatuh dari pohon atau disalib atau keseruduk apa gitu. Seperti matinya Nabi Musa, naik ke gunung nggak kelihatan lagi jasadnya. Kenapa nggak ikuti Yesus cara matinya disalib? Yesus kan menebus dosa manusia, itu kan bentuk ketaatannya kepada Bapa. Dia kan manusia suci. Kalau ada perintahnya, pikulah salibku. Kenapa kau nggak pernah mikul? Pikul salibku artinya lakukanlah perilaku Kristus, mengampuni, rendah hati, tidak suka marah, bermurah hati, gitu loh Bang Hendy. Pikul salib itu begitu Bang Hendy. Jadi sekarang Yesus di surga itu masih manusia dia nggak Pas ya? Tuhan lah kok manusia, udah selesai dia manusia di bumi. Lah, kan terangkat sama badannya.
Iya, tapi kan Tuhan dia. Iya, tetap dia manusia toh. Enggak ada lagi, dia di surga kan udah bersama Bapa, bagian dari Bapa, 3 kepribadian hakikatnya kan satu. Loh, tubuhnya kemana? Tubuhnya? Tubuhnya kan kalaupun terangkat itu kan di sana juga. Iya, berarti pakai tubuh dia laki-laki. Ya itulah kalau pandangan kita manusia, ya memang dia masih manusia, tapi kan di sana kan dia ada Tuhan. Iya, nyatanya kan kosong tuh kuburannya. Bangkit makan ikan goreng, terangkat sama tubuhnya. Jadi nggak boleh Iya. disangkal itu, tetap dia laki-laki, tubuhnya ada. Darahmu Yesus sucikan dak. Jadi tubuhnya tetap ada. Itu masih anak Maria loh itu, oke Mas. Bang Hendy, darah Yesus itulah yang menebus dosa kami. Darahnya suci. Itu Dia yang tuh membuat kami itu. ada perintahnya itu loh, minumlah darahku, makanlah dagingku gitu ya. Ada. Inilah darahku, minumlah. Inilah dagingku, makanlah. Ada itu perjamuan kudus. Jadi kau udah pernah makan daging dan minum darah Yesus pernah? Itu kan simbolis dari anggur itu sama roti, tidak berarti. Lah kenapa diganti? Di situ kau suruh minum darahnya, kok makan dagingnya? Kenapa diganti? Itu kan mengingat kita di kebangkitan tadi. Jangan-jangan nanti kau ketemu Yesus, kau minum darahnya terus makan dagingnya, matilah lagi. Ya, kalau enggak ke situ Bang Hendy, konsepnya enggak ke situ cara berpikirnya. Itu kan tertulis kayak gitu. Iya, tapi kan kalau apa kan nggak mungkin dia bolak-balik dagingnya. Itu kan artinya kan gini, kalau kau mengenang aku, makanya kan sebelum Yesus disalib kan mereka kan perjamuan juga. Contohnya kayak pas ya, lu nanti punya anak nih, umur 12 tahun lah, dia baca Bible, minumlah darahku, makanlah dagingku. Dia cari darah sama daging dia makan, gimana tuh? Ya kan pasti anak yang bijak kan, apa ini Pak kalau gini-gini, maksudnya itu mengenang, kita kasih lalu roti tidak beragi sama anggur tidak. Ya kalau lu nggak ada di rumah, kalau lu nggak ada di rumah, dia lagi sendiri sama teman-temannya bocah-bocah baca. Ya nggak mungkin lah, biasanya kan di kamarnya itu. Memang waktu Yesus itu disalib memang banyak darahnya yang keluar ya kayak pasnya. Banyak lah, semua kan darah Yesus kan habis semua waktu ditusuk itu. Darahnya muncrat dari mana itu? Dari lambungnya waktu ditombak ya? Dari lambung lah kan habis kan, makanya kan di perjanjian lama kan darah adalah nyawa, makanya kalau habis darah manusia itu kan nyawanya kan hilang. Tapi memang agak sadis banget tentara Romawi ini ya, saking sadisnya loh ya, ditangkap dulu ya. Sadis Kalau loh. itu sadis, sadis kalau itu. Bayangin ya. Ini memang sadis. Bayangin kayak pas ditangkap itu kan dilucuti pakaiannya ya. Habis itu dikasih salib, disuruh mikul salib. Lu tahu nggak kira-kira itu salib lebih berat mana salib daripada badannya Yesus sendiri? Berat salib lah. Berat salib. Kayunya itu kan kayu yang padat, kayu yang kuat itu. Ya di situ kan dulu daerah itu kan jarang kayu ya. Itu kayu impor kayaknya ya. Iya, kalau enggak gini Bang Endi, kalau kayu di Timur Tengah pun udah banyak kayu waktu dulu. Mana ada hutan belantara di Timur Tengah, paling pohon kurma. Kagak ada Ya, pohon mangga, pohon jati nggak ada. Gini loh Bang Hendy, dulu bumi ini kan belum ada gempa bumi, jadi berjalannya dengan waktu banyak terbelah benua Asia, benua Eropa. Dulu kan mungkin menyatu Asia sama Eropa. Iya kok iya, gue curiga itu kayu impor dari Kalimantan, kayu besi. Dari Eropa juga banyak kayu Bang Hendy Iya dari banyak. ya mungkin dari Eropa lah itu ya, diimpor gitu. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya siapa tukangnya, siapa yang nuka waktu itu kok bisa segi 4 kayak gitu? Kok itu yang kita bahas malah pertukangan. Ya kan Pak Yusuf kan tukang kayu, Pak Yusuf. Iya, tukang kayu. Terus paku juga tuh, masa di zaman dulu ada paku? Ya impor juga itu paku itu.
itu kan udah dari Inggris itu paku itu kan pertama kali yang buat besi kan Inggris. Sejarahnya Iya, kan iya. industri kan Inggris. Iya, impor juga dari Inggris, dibawa. Jelas tentara Romawi kali yang bawa kan. Dia kan dari Romawi masuk ke Yerusalem kan ya. Iya. Ah. Iya, daratan Eropa kan dikuasai Romawi. Kira-kira itu palangnya berapa meter ya? Yang vertikal horizontal 4 meter kali 4 meter ya? Apa berapa meter ya? Apa 2 kali 2? Tingginya kan pasti di atas 3 meter ya? 4 kali 3 lah. 4 kali 3. Hitung-hitunglah yang tiangnya itu kira-kira beratnya ada sekitar 30 kilo ya? Apa lebih? Lebih tuh. 50 lah ya, 50. Yang Malang itu 40, 90 kilo atau kurang lebih 100 kilo lah beratnya itu. Bisa Bener jadi nggak? karena kan kayunya kan kayu yang apa itu yang padat itu. Nah bayangkan itu ditaruh di pikul gitu. Lu tahu nggak itu dari bawah ke Bukit Golgota? Tinggi loh itu kayak mas. Tinggi, Mendaki bawa salib begitu berat sendiri gitu. Apa enggak kecapean itu? ya capek lah pasti itu. Iya itu memang apa ya, kejam kali itu tentara Romawi cara menghukum orangnya. Ya memang ya karena kan mereka kan